saya ketinggalan, amin. Ya. Tuhan memarayo tokoh Tuhan pelogoso rusuh Tuhan kumaraja ikinawonu kaino kaino oi tumpinai memarayo tokoh Tuhan pelogoso rusuh Tuhan kumaraja ikinawonu pengusiko teko ngawi nipu hawang kinarohingan Yesus Kristus tanpa masih kumakan sanai dati unsayo teko ngawi dan sana dan Tuhan memarayo tokoh Tuhan pelogoso rusuh Tuhan kumaraja ikinawonu kaino kaino oi topinai memarayo tokoh Tuhan pelogoso rusuh Tuhan kumaraja ikinawonu pengusiko toko ngawi nipu hawang kinarohingan Yesus Kristus dan pamasih kumakan sanai rati pun saya toko ngawi dan sana hawang kinarohingan Yesus Kristus dan pamasih kumakan sanai dati pun saya toko ngawi dan sana di osona tutana toko kinarohingan
aklamasi kumakan sanai rati unsoyo tokong awin dan sana I osono tutana toko kinorohinga
Shalom jemaat Tuhan, apa kabar kita semua pada hari ini? Mari kita sama-sama katakan, bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Saya yakin dan percaya yang kita semua pada hari ini tetap sehat dan selamat dan sentiasa berada dalam pimpinan Tuhan. Dan sebelum kita meneruskan ibadah kita pada hari ini, saya menjemput Bruce Liman untuk membawa kita di dalam doa syafaat serta doa pembukaan kita pada hari ini. Dan seterusnya kita akan dilayani oleh tim Praise and Worship yang akan dipimpin oleh Sis Judith. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami di surga, Bapa kami yang kami kenal, yang kami sembah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu karena penyertaan pimpinan Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa khususnya bagi ibadah online kami ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya Engkau bekerja, Engkau mengurapi kami ya Tuhan, baik yang melayani ataupun yang mendengar di rumah ya Bapa, supaya kami dapat merasakan lawatan jamahan daripada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa khususnya bagi gereja kami SIB Bandaripo ya Tuhan, supaya Engkau terus berkati gereja ini Tuhan, supaya gereja ini dapat bertumbuh, berbuah, berakar ya Tuhan Yesus Kristus di dalam Engkau ya Bapa. Kami sebagai pemimpin jemaat bahkan pastor ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau pakai kami Tuhan, supaya kami dapat bekerja di ladamu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaat-jemaat dimanapun berada ya Tuhan Yesus Kristus, tangan Tuhan memberkati ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi negara kami Malaysia Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon supaya Tuhan campur tangan, bahkan memberkati negara kami ya Bapa, supaya negara kami berada di dalam keadaan yang aman, harmoni ya Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Engkau juga memberkati seluruh kepimpinan tertinggi Malaysia Tuhan. Engkau memberi mereka hikmat ya Bapa, supaya mereka dapat mentarpin negara kami dengan adil, bahkan bertanggung jawab ya Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya mereka telah Engkau percayakan ya Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga dari segi ekonomi, politik ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini supaya pandemi ini Tuhan Yesus dapat berlalu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan bungkusi kami, bungkusi anak-anak-Mu dimanapun berada ya Tuhan, supaya kami dilepaskan dan dibebaskan daripada wabah ini Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi mereka yang sakit dimanapun berada, baik di rumah, di hospital ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau lawati jamah dan memberi mereka kesembuhan ya Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya Tuhan, kami sangat percaya Tuhan Engkau lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini Tuhan Yesus, karena Engkau yang telah menciptakan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami ya Bapa. Dan Tuhan, sekali lagi kami berdoa bagi setiap jemaat anak-anak Tuhan yang mendengar secara online ya Tuhan, supaya kami diberkati, kami dibangkitkan dan dikuatkan ya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Hai, shalom semua jemaat Tuhan. Siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan memuji nama-Dia dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Nyanyikan lagu. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi kita dapat bersama dalam ibadah secara online. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk mendengar Tuhan berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Kami izin Roh Kudus-Mu mengambil tempat sepenuhnya, sehingga kami benar-benar mengalami hati Tuhan, mengalami Yesus secara pribadi pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita melihat bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sehingga kepada ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 hingga kepada ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Di atasnya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Haleluya. Di dalam bagian ini merupakan satu kisah di mana perjalanan Yesus untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Saat Yesus dalam perjalanan menyusur perbatasan Samaria Galilea, ternyata di situ ada orang asing, atau dengan kata lain orang Samaria. Orang Samaria adalah bukan orang Israel, tetapi dikatakan orang asing. Ketika Yesus melewati tempat ini, ternyata ada 10 orang yang berpenyakit kusta. Menurut orang-orang Yahudi, bahwa orang yang mengalami penyakit kusta ini sangat berbahaya dan mereka diasingkan di satu tempat. Dan mereka tidak dihargai, mereka tidak diterima dari masyarakat, bahkan mereka terlalu dipandang hina, bahkan diasing daripada masyarakat umumnya. Pada waktu Yesus melewati tempat ini, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saya menarik tema yang sederhana bicara tentang mengikut Kristus adalah keputusan atau sebuah keputusan. Mengikut Kristus adalah sebuah keputusan. Ketika ke-10 orang kusta ini melihat Yesus, mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ternyata selama ini mereka menanti-nanti. Mereka sudah mendengar kabar tentang Yesus. Seperti yang kita sudah belajar pada minggu yang lalu. Seorang wanita atau seorang wanita yang menderita pendarahan 12 tahun lamanya. Dia sudah mendengar kabar tentang Yesus, tapi tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Demikian juga dengan orang kusta ini, ke-10 orang kusta ini. Saat mereka berjumpa dengan Yesus,
Mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus tidak pernah menolak siapapun. Yesus tetap memilih untuk mengasihi setiap orang. Yesus memilih untuk merangkul setiap orang, baik yang sakit maupun yang sehat. Yesus tetap memilih untuk menerima mereka, siapapun, baik orang asing maupun bangsa Israel sebagai umat pilihan. Yesus tidak pernah menolak orang asing di hati Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata Yesus sudah memberikan satu keputusan bahwa untuk menerima orang berdosa, menerima orang yang terhina, menerima orang yang ditolak oleh masyarakat, itu satu keputusan di hati Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita belajar. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bayangkan, saat mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus langsung memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Di bagian ini, Yesus menyuruh kepada mereka pergi berjumpa dengan imam. Yang waktu itu, sebenarnya mereka belum mengalami kesembuhan. Tetapi mereka bertindak. Kenapa Yesus menyuruh berjumpa dengan imam-imam? Karena imam-imam adalah pribadi yang diutus oleh Allah untuk melihat atau menyatakan bahwa apakah orang ini layak diterima atau tidak, apakah orang ini sudah sembuh atau tidak. Kenyataannya sebelum ke-10 orang kusta ini sampai atau tiba di tempat imam, mereka sudah mengalami kesembuhan. Wow, luar biasa. Yesus berkata, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Apa tujuan Yesus menyuruh orang kusta ini? Supaya pergi kepada imam-imam, menyatakan diri atau memberitahukan kepada imam bahwa ada pribadi yang menyuruh mereka berjumpa dengan imam itu. Tujuan Yesus supaya imam-imam juga mengerti dan tahu bahwa siapa Yesus. Bukan sekadar nabi, bukan sekadar guru, tetapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Dan ini tujuan Yesus. Kenapa Yesus menyuruh ke-10 pesakit kusta ini? Mari kita perhatikan selanjutnya. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Luar biasa. Dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Belum berjumpa dengan imam. Dalam perjalanan saja mereka sudah mengalami kesembuhan yang luar biasa. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya di dalam ayat yang ke-15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Sekali lagi, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali, dengan kata lain, kembali kepada Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Yang sadar hanya ada satu orang, maka dia mengambil keputusan kembali kepada Yesus yang menyuruh mereka pergi kepada imam itu. Hanya satu orang. Dan di dalam firman Tuhan berkata bahwa dia adalah orang Samaria. Mari kita perhatikan di bagian ini.
Saya menarik poin yang pertama adalah memilih menerima Yesus itu adalah satu mujizat. Memilih menerima Yesus itu adalah satu mujizat. Ada begitu ramai orang di dunia ini yang sudah tahu, sudah mendengar tentang kabar sejarah tentang Yesus, tetapi tidak ada yang berani mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam hidupnya. Di dalam ke-10 gambaran kehidupan ke-10 orang yang mengalami kesembuhan ini, saya percaya bahwa mereka sudah mendengar tentang kabar siapa Yesus, yang mereka panggil sebagai Yesus, sebagai guru. Kenyataannya hanya ada satu orang yang memilih atau mengambil keputusan menerima Yesus dalam kehidupannya. Dia kembali kepada Yesus. Saya ingin beritahukan kepada kita bahwa mujizat bukanlah satu hal yang membuatkan orang untuk mengenal siapa Tuhan dan mengalami kesembuhan secara fisik ataupun apapun. Mujizat-mujizat atau tanda-tanda itu bukanlah satu dari bagian yang Yesus nyatakan supaya mereka selamat. Tetapi mujizat yang sesungguhnya ialah mereka mengambil keputusan untuk menerima Yesus atau kembali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam hidupnya. Sayangnya, dari 9 orang itu tidak kembali kepada Yesus. Hanya satu orang yang memilih. Dan sebenarnya itulah mujizat yang besar dalam kehidupannya. Dan itulah mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita sebenarnya. Di dunia ini saya percaya begitu ramai orang tahu siapa Yesus, sudah tahu sejarah, sudah tahu cerita tentang Yesus, tetapi sedikit yang memilih untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamatnya. Sekalipun ada orang yang sudah melihat mujizat, tanda-tanda yang luar biasa secara mata atau di luar, tetapi mujizat yang luar biasa yang Tuhan ingin nyatakan kepada ke-10 orang ini, yaitu kesembuhan di dalam roh mereka. Mereka mengalami Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus dengan luar biasa. Dengan kata lain, mereka memilih untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat mereka. Sayang, 9 orang ini, saya percaya dia sadar, mereka sadar, tetapi mereka tidak kembali kepada Yesus. Hanya sekadar mujizat, hanya sekadar mereka melihat mujizat, mengalami secara fisik, mengalami secara kemewahan, kesembuhan secara fisik, atau mengalami sesuatu yang luar biasa cara pikir mereka. Tetapi mereka tidak mengalami mujizat di dalam roh mereka. Sebenarnya itulah tujuan Yesus, supaya mereka mengalami kesembuhan di dalam mereka. Puji Tuhan, satu orang yang datang atau memilih untuk menerima Yesus atau kembali kepada Yesus, itu adalah pribadi yang sangat dihargai oleh Yesus. Yesus tidak menolak dia, Yesus tidak menghina dia, tetapi dia menerima dia, bahkan menyatakan bahwa iman dialah yang menyelamatkannya. Oleh karena iman dia kepada Yesus, kata-kata Yesus, dia mengalami mujizat, kesembuhan di dalamnya. Haleluya. Bukan saja mengalami kesembuhan secara luar, tetapi mengalami pertemuan pribadi dengan Yesus di dalam rohnya. Itulah mujizat sebenarnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-15 katakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh,
kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Orang yang mengalami pertemuan pribadi dengan Yesus, dia tidak akan berdiam diri, tapi dia akan memuliakan Allah. Dia akan mengagungkan Allah. Di dalam ayat ini berkata dengan suara yang nyaring. Ayat ini juga kita pernah baca pada minggu yang lalu. Saat perempuan anak Yairus yang meninggal, situasi yang begitu meraung, menangis. Tapi saat Yesus berkata dia tidak mati, dia hanya tertidur. Berubah sesuatu hal yang luar biasa. Mereka memuliakan Tuhan karena mereka tahu bahwa Yesus, kehadiran Yesus dalam hidupnya atau dalam kehidupan 5 atau ke-10 orang ini, sebenarnya mereka benar-benar mengalami bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itulah yang berkuasa dalam kehidupan. Yesus itulah Raja di atas segala raja. Dia adalah yang berkuasa di dalam segala sesuatu, di atas segala penyakit, bahkan di atas nyawa manusia pun Yesus yang pemegangnya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita memilih atau saat kita memilih menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam hidup kita, itulah merupakan mujizat. Itu adalah mujizat yang luar biasa. Saya percaya bahwa kita punya latar belakang yang berlainan. Saya percaya kita tidak pernah memilih Yesus sebelumnya, sekalipun kita pernah mendengar Yesus. Tapi saat kita mengalami mujizat, sentuhan jemahan Kristus, kata-kata Kristus dalam kehidupan kita, maka kita telah mengambil suatu keputusan untuk memilih menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 22 ayat 14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang mengalami mujizat, ramai yang mengalami bahkan tahu tentang siapa Yesus, sejarah Yesus, latar belakang Yesus. Tetapi sedikit yang memilih mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus. Ini terjadi hari-hari ini, di dunia ini. Saya percaya tidak sedikit orang yang sudah tahu siapa Yesus, tetapi terlalu sedikit untuk mengambil keputusan untuk memilih Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam hidupnya. Tapi kita bersyukur karena kita adalah pribadi-pribadi yang dipanggil Tuhan dan terus mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam hidup kita. Itu merupakan mujizat. Haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang selanjutnya, lalu ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Bukan saja dia memilih menerima Tuhan Yesus, tetapi dia memilih untuk menyembah Yesus. Dia tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur, kata firman Tuhan. Merupakan satu keputusan yang luar biasa. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Tahu siapakah orang Samaria? Itu adalah orang asing, bukan umat pilihan Allah, yaitu orang Israel. Tetapi sekalipun dia sadar bahwa dia adalah orang asing, dan Yesus yang punya hati yang benar-benar memilih untuk menerima setiap orang, siapapun dia, bukan saja bangsa Israel, tetapi orang asing, orang yang tidak ada harapan. Tetapi Yesus menerima dan berkata, imanmu yang menyelamatkan. Puji Tuhan.
dalam ayat ini mengajar kita, sekalipun kita adalah orang yang tidak berharga, sekalipun kita adalah orang yang terhina, orang yang ditolak dalam masyarakat, orang yang tidak ada harapan, orang yang tidak ada masa depan, tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, dan ketika kita memilih menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam hidup kita, ketika kita memilih untuk bersyukur karena Yesus salah satu-satunya dalam hidup kita, kita tidak pernah ditolak oleh kerajaan surga. Haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, menyembah Yesus sebenarnya itu adalah satu mujizat. Memilih untuk menyembah Yesus itu adalah mujizat Tuhan, mujizat yang kita alami karena satu perubahan terjadi dalam roh kita untuk langsung bersyukur dan memilih menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam hidup kita. Karena Yesus bukan dari dunia, karena Yesus dari surga. Dia menyatakan dirinya ke dalam dunia sebagai manusia. Dia menunjukkan kasih Allah di dalam dunia ini supaya manusia terbuka mata, bahkan mengalami kasih Kristus itu sendiri dalam hidup mereka. Dan orang Samaria ini memilih. Siapakah orang Samaria ini? Itulah kita. Itulah pribadi dan kehidupan kita. Sekalipun bagaimanapun keadaan kehidupan kita, Yesus tidak pernah menolak kita. Yesus tetap mengambil keputusan untuk menerima kita sebagai anak-anak kesayangan di hatinya. Nah, selanjutnya, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 berkata, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Dalam zaman Kisah Para Rasul memberitahukan kepada orang-orang yang belum menerima Yesus, memberikan kata-kata yang luar biasa, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kata Dia di sini adalah Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Kisah Para Rasul atau rasul-rasul menyaksikan dan memberitahukan kepada kita bahwa hanya oleh nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, yang berkuasa, dan tidak ada nama lain yang boleh menyelamatkan kita hal lain selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak di antara kita hari-hari ini tidak lagi serius memandang, bahkan memegang di dalam kehidupan kita bahwa Yesus atau nama Tuhan Yesus Kristus yang kita sudah terima sebelum ini. Apakah kita sudah lupa bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan dan hidup? Kalau hari-hari ini, kalau kita sudah tidak ada lagi rasa syukur, tidak ada lagi punya gairah untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Raja, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali seperti seorang yang sakit kusta itu mengalami kesembuhan dan kembali kepada Yesus. Dia melihat dirinya, dia tidak melanjutkan perjalanannya, tetapi dia kembali kepada Yesus, menyadari bahwa hanya satu pilihan yang tepat, yaitu memilih untuk mengikut Yesus dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan buat kita untuk tidak bergairah menyembah Yesus Kristus. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersemangat menyembah Yesus, karena hanya satu-satunya jalan keselamatan. Dan Yesus berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Yesus sudah memberikan kata itu dari mulutnya, supaya kita tetap setia mengikuti Yesus. Sekalipun hari-hari ini kita tidak dapat beribadah di gereja, ada ramai orang berkata, "Oh, saya sudah lemah, merasa lemah iman." Kenapa? Karena tidak ada persekutuan di gereja. Gereja yang sesungguhnya adalah hidup kita. Ketika kita sadar bahwa Yesus sudah ada dalam hidup kita, Dia bertata bersama yang dalam kehidupan kita, kita tetap kembali kepada Yesus, kita tetap melihat kepada Kristus, karena Dialah pemegang kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita memiliki Yesus Kristus. Nah, selanjutnya di dalam ayat yang ke-17, lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Yesus bertanya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang? Artinya Yesus tetap mencari yang 9 ini. Ada perumpamaan, kalau ada 100 domba dan hilang yang satu, Yesus tetap mencari yang satu. Yesus tetap mencari, menyelamatkan yang satu. Apalagi yang 9 orang. Itu makanya Yesus bertanya kepada orang yang datang kepada Yesus. Tadinya 10 orang, di mana yang 9? Kalau Yesus tidak memperdulikan 9 orang ini, Yesus tidak bertanya. Itu makanya hati Yesus itu memilih dan mengambil keputusan untuk menerima semua orang. Pertanyaannya, apakah kita memilih untuk menerima dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam hidup kita? Karena menerima sebagai Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita itu adalah mujizat. Keputusan yang kita ambil untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita itu adalah mujizat yang luar biasa. Kenapa saya katakan mujizat? Karena itulah permulaan bagi kita untuk memiliki kerajaan surga. Karena di dalam Yesus Kristus itulah kita memperoleh keselamatan, kerajaan surga, pemerintahan Kristus terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan kita dipanggil sebagai anak-anaknya. Jangankan 1 orang yang hilang, yang 9 orang itu pun Yesus bertanya, di mana yang 9 orang ini? Artinya Yesus sangat serius. Yesus sangat serius dalam hidup kita. Yesus begitu mengasihi semua orang. Mari selanjutnya di dalam ayat yang 18 dikatakan, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah? Ini yang Yesus rindukan, supaya orang kembali kepada Kristus dan memuliakan Allah. Kerinduan Yesus supaya orang ketika mengalami sentuhan dalam hidupnya, yaitu kembali memuliakan Allah, mengucap syukur dalam segala hal, kata Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus sendiri mengalami ketika Yesus menyentuh, menyembuhkan roh dan hatinya Paulus, sehingga Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya mengucap syukur dalam kasih karunia Tuhan, mengucap syukur atas penerimaan Kristus dalam kehidupan setiap pribadi kita, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita. Apakah kita adalah orang yang dihina, orang yang tidak layak bagi masyarakat? Apakah kita adalah dipandang orang, kita adalah orang yang tidak layak di tengah-tengah masyarakat, ditolak, tidak dihargai, tidak dihormati? Tapi dengar baik-baik,
Yesus adalah pribadi yang tidak memandang bulu. Yesus tidak pernah memandang muka. Dia melihat setiap orang itu adalah pribadi yang sangat berharga di hati Yesus. Dan kerinduan Yesus adalah semua orang datang kepada Yesus, memuliakan Allah, mengagungkan Kristus, menaikkan kehormatan kepada Allah. Dan itulah kerinduan Yesus. Itulah mujizat yang Yesus ingin kerjakan dalam hidup orang. Orang yang mengalami mujizat adalah orang yang benar-benar menyembah Yesus. Orang yang mengalami mujizat dalam hidupnya adalah orang yang benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Itulah orang-orang yang mengalami mujizat. Mujizat itu bukan sekadar kesembuhan secara fisik, tetapi pengalaman di dalam roh mereka. Ada satu kesatuan, pertemuan pribadi dengan Yesus. Itulah mujizat. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya keputusan untuk mengikut Kristus itu adalah keputusan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup kita. Itulah mujizat. Kita tidak pernah rugi untuk mengikut Kristus, bahkan mengambil keputusan untuk mengikut Kristus, karena di dalam tangan Yesus Kristuslah ada keselamatan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang tadinya orang Samaria ini tersungkur di kaki Yesus sambil mengucap syukur dan memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Dan Yesus berkata, berdirilah, imanmu telah menyelamatkan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Kristus itulah satu keputusan. Itulah mujizat yang luar biasa. Kenapa saya katakan mujizat? Karena di surga bersorak-sorai, karena ada satu orang yang kembali kepada Yesus. Karena ada satu orang yang mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidupnya. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah memiliki Kristus dan kita adalah anak-anak kesayangan di hati Yesus. Tapi ingat, yang 9 orang yang masih hilang, ternyata masih ada tugas yang Tuhan Yesus percayakan kepada saya dan kita semua. Kalau Yesus mau menyuruh kita supaya bangkit dan pergi, supaya memberitahukan kepada orang-orang di luar sana bahwa di dalam Yesus Kristuslah ada keselamatan, ada jaminan keselamatan. Seperti apa yang kita sudah lakukan dalam kehidupan kita, demikian juga ini yang kita mau sampaikan kepada banyak orang di luar sana, bahwa di dalam Yesus Kristuslah satu-satunya jawaban kehidupan manusia. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, yang hanya oleh nama Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan. Haleluya. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ambil masa untuk bersyukur dan berdoa, biar kiranya sementara menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, kita benar-benar punya hati misi. Hati misi adalah hati yang mau menjangkau jiwa, hati yang membangun orang-orang yang di luar sana yang belum menerima keselamatan dalam hidupnya. Itulah gereja yang hidup, itulah gereja yang menjangkau jiwa, itulah hati Yesus. Pergi beritakan Injil, pergi membangunkan orang, jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kasih setiamu, karena kami percaya saat kami mengikut Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup kami, itulah satu mujizat, itulah keputusan yang luar biasa
dan mujizat terjadi dalam hidup kami. Karena begitu ramai di dunia ini, sudah tahu, sudah mengenal siapa Yesus, tetapi sedikit yang memilih menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatnya. Demikianlah firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, banyak yang mendengar Engkau, tetapi sedikit yang dipilih. Karena sedikit yang mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat hidupnya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak di antara kita hari-hari ini mulai lemah, mulai sudah merasakan bahwa seolah-olah kita sepertinya tidak bertumbuh lagi. Yesus masih menunggu kita. Karena mujizat yang luar biasa adalah perubahan dalam roh kita untuk kembali kepada Yesus. Bukan untuk meneruskan perjalanan, tetapi kita kembali kepada Yesus, menyembah Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, menjadikan Yesus sebagai Raja yang layak menerima pujian, kemuliaan, kehormatan. Terima kasih Tuhan. Karena saya percaya Tuhan sudah berkati umat-Mu, jemaat-Mu, dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa. Jadikan hati kami hati misi untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk melihat jiwa-jiwa di luar sana yang memerlukan Yesus. Tuhan, taruh dalam hati kami, supaya kami Tuhan pergi untuk memberitakan Injil, pergi untuk menjangkaukan orang-orang yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat hidup. Terima kasih Bapa, diberkatilah umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Jumi di atas khotbah yang telah disampaikan sebentar tadi. Saya yakin dan percaya yang kita bukan hanya melihat dan mendengar, malah kita tetap menerapkan firman Tuhan itu ke dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya, saya akan memberikan ruang dan waktu ini kepada Bro Hezon untuk membawa kita dalam doa pemberian kasih. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami dalam kehidupan kami Bapa di surga. Tuhan, terima kasih buat penyertaan yang tak henti-hentinya yang Kau curahkan kepada kami Bapa di surga. Dan saat ini Bapa di surga, kami mau merendahkan diri di hadapan Engkau. Kami mau memberikan yang terbaik sebagai persembahan kami di hadapan Engkau Bapa di surga. Bapa, suci dan kuduskan persembahan kami ini di hadapan Engkau. Biar kiranya persembahan kami ini Tuhan dia menjadi berkat bagi gereja-Mu dan dimanapun dia digunakan di tempat ini Bapa di surga. Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum sempat memberi Bapa di surga. Karena kami percaya Bapa di surga, setiap apa yang kami terima adalah berkat daripada Engkau. Bapa, berkati setiap sumber-sumber pencarian kami dalam apa bidang sekalipun, karena kami percaya Tuhan, hanya dalam Engkau Bapa di surga adalah sumber dan berkat bagi kami. Tuhan, ini adalah doa kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita telah pun sampai kepada penghujung ibadah kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya yang kita tetap dikuatkan lewat ibadah kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi SOP dan peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk sama-sama kita menjaga keselamatan dan kesehatan kita pada waktu pandemi coronavirus ini. Baiklah, seterusnya kita akan masuk ke dalam ruangan doa penangguhan ibadah. Mari jemaat Tuhan, saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita semua berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, kami ingin berdoa pada hari ini Tuhan. Terutama sekali kami ingin mengucapkan syukur Tuhan ke atas pimpinan Tuhan dalam ibadah online kami pada hari ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin mendoakan pada hari ini khususnya bagi setiap jemaat pada ketika ini, bagi mereka yang tidak sempat untuk menyertai ibadah online pada ketika ini. Kami
maupun yang masih menyambungkan pelajaran mereka ya Tuhan, agar Engkau tetap memberkati mereka dan menyertai mereka dalam setiap perencanaan yang mereka ingin lakukan Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan khususnya untuk gereja ini juga Tuhan, agar Engkau tetap memberkati pastor gereja kami yaitu Reverend Jumi dan keluarga, agar Engkau tetap memberkati keluarga ini dan memakai mereka Tuhan sebagai terang dan garam bagi setiap jemaat gereja pada ketika ini. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk khususnya bagi keluarga kami yang jauh dari kami Tuhan, di mana Engkau tetap memberkati dan melindungi mereka dari segala bahaya Tuhan, dan juga memberkati mereka dan kekuatan dan juga kesehatan mereka pada ketika ini. Dan juga Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu pada ketika ini yang sakit, yang berada di hospital maupun di rumah mereka sendiri, agar Engkau tetap memberikan mereka kekuatan dan kesehatan yang baik bagi meneruskan kehidupan mereka seharian ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa pada ketika ini untuk setiap jemaat-Mu yang kekurangan, agar Engkau tetap memberikan jemaat-Mu kecukupan dalam apapun kekurangan yang kami alami ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa pada ketika ini untuk ibadah online ini Tuhan, agar Engkau tetap memberkati setiap pelayanan jemaat-Mu pada ketika ini dan setiap persiapan yang akan dilakukan bagi pelayanan ibadah online akan datang Tuhan, agar Engkau tetap menyertai kami Tuhan dalam iman kami Tuhan, dan juga dalam setiap persiapan maupun dari musik maupun yang dari khotbah ini Tuhan, agar Engkau tetap memakai setiap jiwa-jiwa yang melayani Engkau, agar kami dapat memberikan pelayanan kami yang terbaik dan hanya buat Engkau ya Tuhan. Tuhan, ini siapa perkara doa kami pada hari ini Tuhan, biar nama-Mu tetap dipermuliakan Tuhan dalam setiap ibadah kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukuri Tuhan, amin. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita sama-sama katakan CB. Selamat berujung minggu dan jumpa lagi. Bye-bye.